Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi dengan target 1 juta penyuntikan dosis vaksin COVID-19 per hari selama Juli. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa vaksinasi akan terus digenjot sampai menyentuh angka 2 juta dosis per harinya di Agustus demi memperluas cakupan dan memenuhi target herd immunity. Bicara tentang upaya percepatan vaksinasi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPID, mengatakan hingga 26 Juli 2021, total ada 63 juta dosis vaksinasi telah disuntikan, 45 juta dosis pertama, dan 18 juta vaksin dosis kedua. Pemerintah telah mengamankan kembali 21,2 juta dosis vaksin COVID-19 untuk tambahan stok vaksinasi. Vaksin yang diterima itu berupa produk setengah jadi dan produk jadi. Vaksin yang datang dalam bentuk jadi akan diperiksa secara fisik dan dikontrol kualitasnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, guna memastikan vaksin berkualitas dan aman. Sedangkan vaksin dalam bentuk setengah jadi akan diolah dulu oleh PT Bio Farma dalam waktu 2 minggu, dan setelah jadi akan diperiksa oleh Badan POM untuk memastikan kualitasnya. Dr. Nadia menambahkan saat ini pemerintah baru menerima sekitar 30% dari kebutuhan total 460 juta dosis vaksin, guna menurunkan laju penularan serta fokus pada akselerasi vaksinasi. Pemerintah berkolaborasi dengan TNI Polri untuk mendorong vaksinasi dosis pertama di kabupaten atau kota khususnya Jawa Bali. Sebenarnya kita sudah pernah mencapai di akhir Juni itu vaksinasi sampai dengan 1,5 juta dosis ya, Mbak Nadia. Tapi kemudian karena situasi di awal minggu pertama sampai minggu ketiga Juli, dikarenakan adanya peningkatan kasus yang cukup eksponensial, sehingga fokus kita juga adalah berupaya menurunkan laju penularan terlebih dahulu sambil tetap memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Kita tahu juga di masa peningkatan kasus ini, masyarakat juga dihimbau untuk lebih banyak di rumah dan mengurangi aktivitas mobilitasnya, yang kemudian juga masyarakat juga ada yang tidak berani ya untuk keluar melihat dengan situasi kondisi tersebut, sehingga memang akselerasi untuk kembali mencapai 1,5 juta dosis ini tertunda dikarenakan situasi tersebut. Tetapi kalau kita melihat sejak awal Juli sampai dengan minggu ketiga ini, sebenarnya suntikan kita per harinya itu sudah mencapai 1 juta, walaupun memang belum rata-rata 1 juta, jadi masih pada angka 900.000 sampai dengan 1,1 juta. Jadi memang masih fluktuatif dikarenakan kondisi peningkatan kasus yang terjadi tadi. Nah, upaya tentunya yang harus kita lakukan, pertama kita berusaha menurunkan laju penularan, tetapi di sisi lain kita harus tetap fokus untuk mengakselerasi vaksinasi. Artinya bagaimana kemudian kita melakukan vaksinasi dengan menggandeng TNI Polri, kemudian mendorong vaksinasi dosis kota yang merupakan kabupaten kota aglomerasi, kemudian 57 kabupaten kota itu dilakukan pemberian alokasi distribusi vaksin itu sebanyak 50%, dan khususnya untuk Jawa Bali itu distribusinya 50%, dan juga yang penting adalah memperbanyak kerjasama kita ya dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kemudian alumni, BUMN untuk lebih banyak membuka pos-pos vaksinasi. Pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta dalam upaya percepatan vaksinasi dengan membuka sentra vaksinasi, salah satunya dengan Traveloka, untuk melakukan vaksinasi di bandara, karena bandara merupakan salah satu pintu keberangkatan dan kedatangan dengan trafik yang cukup tinggi, sehingga menjadi area yang pas untuk membuka sentra vaksinasi. Menurut Head of Corporate Communication Traveloka, Reza Amirul, dalam waktu 2 pekan membuka layanan vaksinasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 14.000 orang telah berhasil divaksinasi di Terminal 2 dan 3. Selain membuka sentra vaksinasi di bandara, Traveloka juga menjalin kerjasama dengan MNC Peduli bersama Kemenparekraf, yang saat ini masih berlangsung, dan masyarakat bisa mendaftar untuk vaksinasi secara gratis. Pada April sampai Mei 2021, Traveloka membuka sentra vaksinasi di Bandara Yogyakarta dan berhasil memvaksinasi 8.000 orang. Juga di Tangerang Selatan yang berhasil memvaksinasi 4.000 orang. Baik, ya sebagai super app pastinya kami memang mengedepankan teknologi ya Mbak. Jadi di sini mudah sekali. Jadi vaksinasi itu bisa diakses di bawah Traveloka Experience. Jadi hanya tinggal klik aja, terus kemudian pilih sentra vaksinasinya di mana, kemudian bisa pilih lagi untuk hari dan jamnya, jadi semuanya bisa dilakukan secara teratur.
Nah, ketika terakhir itu ketika di halaman pembayaran tinggal masukkan kode kuponnya itu vaksin gitu ya. Jadi simpel sekali, eh, semuanya bisa dilakukan dari rumah lewat handphone gitu ya. Dan setelah mendapatkan jadwalnya, menemukan jadwalnya ya tinggal datang ke sentra vaksinasinya itu sendiri gitu. Nanti e-voucher juga akan diterima tuh setelah pendaftaran tuh bisa dilihat di aplikasi kami atau dilihat di email, Mbak. Menyikapi tantangan vaksinasi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Dr. Reza Broto Asmoro, mengatakan berita hoax masih jadi hal yang membuat masyarakat enggan divaksinasi. Demikian juga dengan mitos seputar vaksinasi. Dr. Reza berbagi tips menangkal hoax terkait vaksinasi. Dengan vaksin COVID ini sendiri, tapi yang tantangan utamanya sebenarnya ada di masyarakatnya sendiri. Karena yang paling banyak kita hadapi sekarang adalah hoax terkait vaksin. Misinformasi, disinformasi, kabar bohong, fitnah, mitos, wah apapun itulah ya. Jadi di Indonesia ini memang negara beribu-ribu mitos ya. Sejak awal pandemi kita sudah lebih dari 5.000 hoax terkait dengan pandemi ini saja di negara ini. Jadi memang penyebaran informasi yang tidak akurat seperti itu tuh memang jadinya terkesan tidak terbendung gitu. Jadi memang kekuatan utama untuk menghadapi tantangan vaksin ini ada di masyarakatnya sendiri, ada di tangan kita sendiri. Ini ada beberapa tips sebenarnya yang sudah sering saya bagikan, tapi yang saya ulangi hari ini adalah kita harus tahu dulu sebelum kita menyebarkan berita, kita harus tahu nih ciri-ciri berita ini termasuk hoax atau bukan. Biasanya berita yang diterima kalau sifatnya adalah seperti itu gitu ya, salah, itu biasanya dibikin lebay gitu, bombastis dan tidak ada rujukan resminya atau sumber yang valid gitu. Nah, maka kemungkinan besar itu adalah hoax. Maka stop aja di tangan Anda terlebih dahulu. Jadi semua pemirsa cek aja dulu ke covid19.go.id atau di kemkes.go.id. Nah, kalau di covid19.go.id itu Kominfo sudah bikin satu link khusus untuk hoaxbuster, di mana di situ kita bisa tinggal masukin aja keywordnya terkait dengan vaksin apapun itu, pertanyaannya nanti akan keluar rujukan-rujukan beritanya, apakah itu termasuk hoax atau tidak. Nah, pastikan yang kedua, yaitu ikuti terus aja beritanya yang dari sumber-sumber resmi. Misalnya dari keterangan juru bicara, Dr. Nadia misalnya, atau setiap kali ada update dari pemerintah gitu ya. Karena berita-berita dan informasi yang dibagikan itu tentu sudah diverifikasi berkali-kali gitu, sampai kemudian baru disampaikan ke sistem-sistem yang membantu untuk menyiapkan atau mendukung untuk menyebarkan gitu. Dan untuk masyarakat semua sebenarnya nggak perlu ragu ya, karena kalau sampai keterima hoax, akhirnya mereka kan jadi menarik diri nih ya, karena banyak yang ketakutan, tidak logis menghadapi realita vaksin seperti apa. Sebenarnya tidak perlu ragu, kita sudah punya badannya nih yang mengatur, yakni Badan POM sendiri. Jadi vaksin yang sudah mendapatkan regulasi dari Badan POM ya, sudah mendapatkan verifikasi, udah pasti aman, bermutu, dan berkhasiat. Apalagi di Indonesia kita punya Badan MUI nih. MUI sendiri juga sudah menyatakan bahwa vaksin yang ada sekarang ini adalah halal. Jadi kayaknya nggak perlu ragu lagi ya untuk semua masyarakat, segera ajak aja lingkungan sekitarnya, temannya, saudaranya, tetangganya, keluarganya gitu ya, semua diajak yang belum vaksin supaya kita bisa segera nih membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, supaya target yang tadi sudah disiapkan oleh pemerintah yang tadi Dr. Nadia sudah jelaskan 208 juta orang ini bisa segera tercipta gitu. Tim LGN Media melaporkan.